Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah salam dari kami HKBP Kernolong, Gereja HKBP pertama di Pulau Jawa, yang mengajak saudara senantiasa untuk setia kepada Tuhan kita. Dan sebelum kita beristirahat malam, kami menyapa saudara dalam renungan malam. Salam, kita berdoa. Keagungan dan puji syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan untuk segala apa yang kami terima sepanjang hari ini. Biarlah Roh-Mu mengajar kami untuk mengerti betapa Engkau senantiasa mengasihi kami. Dan biarlah Roh-Mu yang menguatkan kami untuk malam ini ketika kami dengar dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan malam kita hari ini kita ambil dari Efesus 3 ayat yang pertama hingga ayat ke-6, dan yang menjadi ayat pembimbing adalah ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita adalah ahli waris. Saudara-saudara, bagi Paulus, sang rasul, menjadi pengikut Kristus itu harus terlihat dari sikap dan hidup. Menjadi pengikut Kristus seharusnya membuat orang mengambil sikap dan keputusan. Mengikut Kristus mewajibkan setiap orang menyatakan hidupnya seperti apa. Tidak ada keraguan, abu-abu, tetapi pasti dan jelas. Inilah pemahaman yang sangat jelas dari Paulus tentang bagaimana orang yang sudah di dalam Kristus. Bagi Paulus, karena Yesus telah mati oleh dosa, tetapi kemudian kematian sudah ditaklukkan, dosa sudah kalah melalui kebangkitannya. Itu artinya kematian telah ditaklukkan, dosa sudah dikalahkan. Dengan demikian dosa dan kematian tidak lagi berkuasa. Oleh karena itu sebenarnya dosa dan kematian tidak berkuasa lagi dalam hidup orang percaya, karena sudah hidup dalam Kristus. Hidup yang sudah di dalam Kristus adalah hidup yang diperbaharui. Yang lama sudah ditanggalkan, dan hidup setiap hari selalu diperbaharui. Dan itulah sebenarnya kehidupan orang percaya. Ketika hidup dikuasai dosa, kejahatan dan keserakahan akan berkuasa. Kebencian dan permusuhan akan terjadi. Kecemburuan dan kedengkian merajalela, dan kebohongan dan dusta akan menjadi hal biasa. Karena itulah Paulus menasihatkan orang-orang Efesus dan orang-orang percaya sekarang ini agar menanggalkan manusia lama, yaitu segala keinginan duniawi. Perilaku duniawi harus ditinggalkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, karena itu bagi orang percaya bahwa dengan begitu masuk ke dalam kehidupan bersama Kristus, itu akan memperbaharui seluruh pemahaman, tindakan, perbuatan. Hidup sudah berubah, hidup diubah oleh Kristus. Hidup yang sudah diubahkan adalah hidup yang meninggalkan cara, metode yang selama ini hanya berpusat pada diri sendiri, sekarang berpusat pada Kristus. Hidup yang sudah mewarisi kehidupan yang ditampilkan oleh Kristus. Bagaimana hidup dalam Kristus? Yaitu hidup dalam kebenaran. Benar dalam arti benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab kebenaran dunia sering hanya sebatas menurut kebiasaan. Dunia sering membuat kebenaran hanya karena sudah berulang-ulang dilakukan. Ukuran kebenaran ditetapkan dengan standar bersama, kesepakatan bersama.
Karena kita adalah pewaris kerajaan Allah, sifat-sifat Allah yang sungguh penuh dengan cinta kasih seharusnya kita tampilkan dalam ruang publik agar dunia ini mewarisi kebaikan Allah itu. Inilah yang perlu diperbaiki, di mana dosa, kejahatan, kedengkian yang dipakai oleh iblis yang dapat merusak diri sendiri dan juga orang lain. Karena di dalam kejahatan tidak pernah ditemui kebaikan, tetapi selalu merusak. Kejahatan pada Tuhan sering dilakukan dengan mendustai anugerah Tuhan. Betapa kita sering mendustai Tuhan dengan segala karunia-Nya, kita tidak syukuri. Padahal begitu banyak yang kita peroleh, tetapi kita pakai untuk kepentingan diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Begitu kita membuka mata bangun dari tidur hari ini, ada tanya yang bergaung, siapakah yang menjaga kita pada saat kita tertidur, dan siapakah yang menghantar kita hingga kita terjaga. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Adanya langit, gunung, lautan, matahari, bintang, nafas kehidupan, itu adalah pertanda bagaimana Tuhan memberikan apa saja yang perlu untuk orang percaya. Itulah cara Tuhan memelihara ciptaannya. Betapa kasih-Nya tidak terselami, anugerah-Nya tidak tersembunyi. Hidup kita hanyalah sebagian kecil dari rangkaian panjang rencana Tuhan yang sangat besar. Adalah sangat baik kalau seluruh hidup kita persembahkan menjadi pujian bagi Dia, Sang Maha Khalik. Amin. Kita berdoa. Bapa yang agung, Bapa yang maha kuasa, betapa kasih setiamu senantiasa bersama-sama kami. Tetapi kami terlalu sering lupa dan tidak mengenal Engkau. Karena itu kami sering takut dan khawatir dalam hidup ini. Tetapi firman-Mu menguatkan kami untuk kami tetap teguh, untuk kami tetap setia mengikut Engkau. Biarlah kasih-Mu bersama-sama kami malam ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.